Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kabarnya saudara, gimana kabarnya saudara? Haleluya. Sehat, kuat, amin. Haleluya. Mari tengok kanan kiri saudara. Kasih senyum yang terbaik. Tetap bisa ya kalau pakai masker ya. Tetap ya, kelihatan senyumnya ya. Mari kita undang bangkit berdiri saudara sama-sama. Haleluya. Kita percaya bahwa ketika Bapak Gembala kita bilang bahwa kita masuk ke musim yang baru, kita nggak menyangka bahwa kita harus melakukan protokol kesehatan, saudara. Amin. Kita harus ibadah online di masing-masing rumah, seperti apa yang saudara-saudara yang mungkin belum bisa datang ke tempat ini bersama-sama kita. Kita harus dibatasi waktunya, kita harus dibatasi jumlahnya dalam satu ibadah, dalam satu ruangan. Bahkan pekerjaan kita tertunda, harus ada yang bekerja di rumah. Kita percaya ini semuanya karena Tuhan punya rencana atas hidup kita. Amin. Waktu pertama kali saya masuk ke dalam pekerjaan di rumah, saya nggak menyangka apakah saya bisa bertahan di rumah gitu. Mungkin seringkali kita belum pernah kita mengalami kejadian seperti ini. Tapi sampai saat ini bulan Oktober saudara, kita mau mengakhiri bulan Oktober, kita percaya kalau kita sanggup sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Layaklah Dia yang disembah, dipuji, terima ucapan syukur kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Hati yang penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang terus memandang kepada Tuhan. Beriman bahwa Tuhan punya rencana yang baik atas hidup kami. Atas jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Atas umat-Mu ya Tuhan yang ada di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau mendatangkan kebaikan. Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Semakin Engkau membawa kami masuk dalam rencana Tuhan, semakin Engkau yang membawa kami masuk melekat di dalam hati-Mu ya Tuhan. Semakin intim hari-hari ini bersama Tuhan, sambil menanti-nantikan janji-Mu ya Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Sambil menanti-nantikan Engkau datang menjemput kami yang kedua kali ya Tuhan. Saat ini berkumpul bersama-sama hanya memuliakan nama Yesus. Semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak terima syukur kami. Kau yang layak terima syukur kami. Baik yang di rumah saat ini menyembah Tuhan,
Naikkan ucapan syukurmu di rumah, bersama anak-anak, bersama orang tua. Kami percaya Engkau tidak terbatas Tuhan. Kami mampu melewati musim ini bersama Tuhan. Kami tahu Tuhan yang menjaga kami, yang berkemah sekeliling kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata ya Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih karunia Tuhan. Bahkan musim-musim ini kami menikmati kebaikan Tuhan, kami menikmati kasih karunia-Mu, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami siap menerima berkat-Mu, merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Mari kita angkat pujian ini dari awal sebagai bukti kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kau pegang hidup kami, kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau
Kau setia. Sama katakan Kau hadir. Oh, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh, your presence, Lord. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never. Oh, your presence, Lord. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence, hadirat-Mu ya Tuhan, itu yang menyertai kami. Seperti janji-Mu ya Tuhan menyertai kami, bahwa Engkau Allah yang setia atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, your presence, Lord, never leave me. Your presence, Lord, never leave me, forsake me. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Oh, terima kasih Yesus. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Biar jemaat Tuhan saja yang di rumah bersama-sama kami katakan haleluya. Kau hadir di setiap langkahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau buktikan Engkau setia. Oh, terima kasih. Tuhan, Kau yang setia atas hidup kami. Bahkan ketika kami tidak setia, Tuhan tetap setia atas kami ya Tuhan. Semuanya. Mari sekali lagi, lebih lagi sama-sama katakan, Kau hadir, Kau hadir. Oh, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kan ku angkat tinggi tanganku,
Tandaku berserah kepadamu, selamanya Kau setia. Oh, your presence, Lord. Oh, your presence never leave me, and you'll never thank you, Jesus, never leave me, and you'll never forsake me, oh Lord. Syakaralabaya syanda. Mari kita sembah Tuhan, saudara. Buktikan bahwa Dia adalah Allah yang setia, Allah yang pegang ucapannya. Syaralabaralabaralabara. Allah yang selalu menyertai kami, oh. Allah yang menyertai kami. Syakaralabaralabaya syandaralaboraba. Syakaralabaralabaralabaya syandaraba. Mari kita sembah Yesus Tuhan. Kau yang berjanji, Kau yang berfirman, kami sembuh Tuhan. Kami pulih Tuhan. Berfirmanlah, maka kami sembuh. Maka kami pulih Tuhan. Kau cukup berfirman maka kami sembuh ya Tuhan. Kau cukup berfirman maka kami pulih saat ini Tuhan Yesus. Yesus. Kau sangat baik bagi jemaat-Mu di rumah saat ini. Kau sangat baik ya Tuhan atas jemaat, atas setiap keluarga-keluarga yang saat ini melakukan streaming Tuhan di rumah-rumah, dimanapun mereka berada. Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati
yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara, sama-sama katakan, sungguh indah Kau Tuhan, oh hanya Kau Yesus. Kau mengasihi jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Apapun keadaan mereka, kami percaya bahwa Engkau-lah jawaban atas kehidupan mereka. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bertepuk tangan buat Allah kita yang hebat, menara perlindungan kami. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami ya Tuhan. Lewati apapun, asal bersama Tuhan kami tahu kami sanggup dan cakap menanggung setiap perkara ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami siap bersukacita. Sama-sama katakan amin, haleluya. Kita percaya asal bersama Tuhan kita bisa melewati banyak musim, amin. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita di awan yang permai. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Mari sama-sama katakan firman-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi pelindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Mari sama-sama jemaat di rumah katakan firman-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi pelindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan. Sama-sama katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Mari sama-sama dengan iman katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya.
Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam, katakan oh Yesus. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, haleluya, beri tepuk tangan buat yang terbaik, buat Allah kita yang dahsyat, Allah yang berperang hati kita. Haleluya, haleluya. Sedang duduk dalam hadirat Tuhan, saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, kami siapkan hati kami ya Tuhan, untuk duduk diam, menjadi seorang hamba, menjadi seorang murid, mendengarkan apa yang mau Tuhan perkatakan. Roh-Mu yang kudus yang memberikan pengertian bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Dan dahsyatnya Tuhan kejadianku, Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Mari kita angkat pujian nih dari awal saudara. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara, sama-sama. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus.
berbagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Tanganku memandang keindahan-Mu, Yesus. Ku berbagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabatku, tak sekalipun kau tinggalkanku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Amin. Yesus, mari angkat tangan kita, katakan, tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Mari kita berikan sorak-sorai buat Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai buat Dia, Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Glory, 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 glory. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Mari kita angkat, katakan kami perlu Engkau Tuhan. Oh, ya Rama, ya Rama, ya Rama, Rama, ya Rama. Mari yang di rumah-rumah juga boleh berkata, katakan aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau. Oh, Rama, ya Rama, ya Rama. Oh. Kutinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam
roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan sekali lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh naran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berikan sorak-sorai buat Dia Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami sudah menyembah Engkau, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Hanya satu yang kami perlukan ya Tuhan, kehadiran-Mu turun atas setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami butuh pemeliharaan-Mu dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa pagi hari ini buat tiap kami yang hadir di gereja ini maupun yang di rumah. Perlindungan, kasih dan kuasa Tuhan akan sempurna buat kami semuanya. Terima kasih atas hari ini Tuhan. Bentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau Allah berbicara mengurapi hamba-Mu yang sudah Kau siapkan untuk menjadi saluran berkat buat kami hari ini. Kami siap membuka hati kami Tuhan untuk sabda firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Ya silakan duduk saudara, hari ini kita layani sama Pak Andre. Ya saudara, kita tidak akan mengundang hamba Tuhan dari luar karena kondisi. Ya kalaupun kita dari luar, kita pasti akan minta video mereka. Oke, siapkan hati kita saudara, yang di rumah juga siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang di sini maupun yang di rumah. Shalom. Ya, saya rasa hari-hari kita ini dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Terima kasih buat tim Present Worship juga Pak Gembala yang sudah mengajak kita menyembah lebih dalam lagi. Ya, Bapak Ibu perlu diingat bahwa DNA gereja kita ini GBI Prima Harapan maupun juga GBI Gatot Subroto itu mempunyai DNA yang sama, yaitu doa, pujian, penyembahan dan melakukan kehendaknya pada zaman ini. Ya, jadi sudah seharusnya bagi kita jemaat yang tergabung dalam gereja Bethel Prima Harapan ini sudah mempunyai gaya hidup menyembah. Amin. Amin ya. Begitu juga Bapak Ibu bahwa
penyembahan itu adalah kesukaannya Tuhan. Amin. Setuju ya bahwa penyembahan itu keinginannya Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Ya, satu hal yang gak bisa dilakukan oleh Tuhan adalah menyembah dirinya sendiri. Amin. Ya, jadi kitalah umatnya, kitalah hamba-hambanya, kitalah anak-anaknya, memuji, menyembah, memuliakan Dia. Amin. Ya, dan yang ketiga bahwa tujuan akhir hidup kita pastilah ke surga. Amin. Amin. Dan gaya hidup kerajaan surga, kalau kita baca di Wahyu, itu mempunyai gaya hidup selalu pujian dan penyembahan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, izinkan saya hari ini firman Tuhan bertemakan dengan bersekutu dengan menyembah. Haleluya. Ya, yuk Bapak Ibu kita buka di Yohanes 4. Kita buka di Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan 24 saja. Kita nggak usah baca semua satu perikop. Yuk mari Bapak Ibu yang sudah buka Alkitabnya, yang sudah siap katakan yes. Yang di rumah juga yes gitu. Colek suaminya atau istrinya, anak-anaknya bilang yes yang sudah ketemu. Ya, yuk kita baca sama-sama ya. Ini hanya 5 ayat. Ayat 20. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa Yohanes 4 ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 42 itu berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus itu menunggu untuk bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Hampir malaria saya. Ya, perempuan Samaria. Nah, banyak percakapan yang terjadi di situ. Nah, satu percakapan yang sangat menarik bagi saya begini. Dia mempercakapkan tentang penyembahan. Ditanya begini, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa gitu. Seorang Samaria yang notabene bangsa buangan lah ya, bangsa yang sudah campur kawin dengan bangsa-bangsa lain ya. Terus ditambah lagi perempuan Samaria ini adalah seorang yang hidupnya nggak benar ya, udah punya beberapa suami. Tapi luar biasanya begini, ngapain perempuan yang seperti itu bisa ngomong di mana aku menyembah Tuhan? Ya, keren ya. Ya. Kalau orang yang sering di gereja, kalau orang yang sering ketika temu Tuhan Yesus berkata, bukan di gunung ini kami menyembah, tapi Yerusalemlah katamu kami harus menyembah. Itu mungkin kita masuk akal, tapi orang yang seperti ini bisa bercakap sama Tuhan Yesus, berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, Bapak Ibu, dari ayat yang kita baca hari ini saya mendapatkan 3 poin mengenai tentang penyembahan. Ya, yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama dikatakan begini.
ayat 25. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Titik. Ya. Yesus ngasih jawaban enggak harus di mana? Perempuan Samaria ini menyembah. Enggak ada. Ya. Perempuan Samaria ini berkata, Tuhan, kata nenek moyang kami harus menyembah di gunung ini. Tapi katamu lah Yerusalem lah tempat kami harus menyembah. Tapi Yesus menjawab, pada saatnya bukan di gunung ini kamu menyembah, bukan juga di Yerusalem. Titik. Artinya apa? Artinya bagi saya begini, bahwa tidak ada tempat khusus untuk kita menyembah. Enggak ada tempat khusus bagi kita untuk kita menyembah memuliakan Dia. Amin. Ya. Kadang begini, kadang ada orang yang berkata begini, saya di gereja itu ketika doa pagi waktu yang dulu-dulu kita bisa sering lakukan, doa di gereja itu hadiratnya luar biasa. Doa di gereja itu wah semangatnya enak, luar biasa. Tapi kalau di rumah, aduh kayaknya berat banget saya mau berdoa. Berat banget saya mau menyembah. Saya mau katakan bahwa ya saya bertobat lah gitu kan. Saya bertobat lah bahwa bila punya paradigma yang seperti itu, maka saya mau katakan itu salah. Seharusnya baik di gereja maupun di rumah, baik kita di kendaraan, baik kita di kantor, bahkan ada satu hamba Tuhan yang luar biasa, di toilet pun aja dia bisa menyembah Tuhan. Ya satu kesaksian kan, pernah seorang istri pendeta berkhotbah di sini, saya bingung dengan suami saya, ngapain lama-lama di kamar mandi. Setelah saya tanya, dia baca firman, dia menyembah Tuhan, saya bilang, wah iya, saya harus setuju. Kenapa? Karena di toilet itu lebih di rumah ya, kamar mandi rumah itu lebih tenang, kayaknya adem gitu. jadi gini ya. Jadi dari kesaksian itu saya bisa begini, bahwa enggak ada tempat khusus untuk kita menyembah Dia. Amin. Ya, mau di gereja maupun di rumah, hadiratnya pasti akan sama. Amin. Ya, nah gini, bagi saya penyembahan itu adalah ekspresi hubungan atau keintiman kita sama Tuhan. Ya, salah satunya itu diakibatkan karena saya sudah menerima, sudah menikmati, sudah merasakan kasih dan anugerahnya Tuhan. Amin. Amin. Nah, kata menyembah itu dalam perjanjian baru terutama di pasal 4 ini itu banyak mengambil dari bahasa Yunani dan banyak dipakai katanya itu adalah kata proskuneo. Nah, proskuneo itu setelah saya cari itu artinya mencium. Bersujud, tersungkur ya dalam pemujaan dan penghormatan kepada Tuhan. Juga ada satu arti lagi bahwa seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Nah, saya mau gini, kata mencium kan kita nggak bisa mencium sembarang orang. Amin. Benar ya? Saya bisa cium istri saya bisa cium tangan ibu saya bisa cium tangan guru saya. Kenapa? Karena itu ada hubungan. Saya kan nggak bisa tiba-tiba datang ada tukang gado-gado gitu kan, saya peluk, saya cium. Yang ada saya dipukulin. Ya kan? Nah, kita bisa cium karena apa? Karena ada hubungan. Amin. Amin. Nah, seharusnya karena penyembahan kita adalah ekspresi karena hubungan dan keintiman sama Tuhan, ya artinya kita bisa di mana saja kita bisa menyembah Dia. Amin. Di gereja, di rumah, di kamar, di kendaraan,
di motor, di mana di kantor, dimanapun kita bisa sembah Tuhan. Amin. Ya, jadi poin yang pertama bahwa enggak ada tempat khusus untuk kita menyembah. Ya, apalagi Bapak Ibu sekarang kita ibadah enggak seperti dulu. Ya kan, kita ibadah dua. Ya kan, ada yang onsite, ada juga yang offline, ada yang online. Gitu. Jadi yang gimana pada saat saya ngelihat orang lagi ibadah, ya bukan ibadah, tapi nonton YouTube. Jadi nonton itu orang sembah Tuhan dia cuman, saya bilang itu salah. Walaupun kita online secara ibadah secara online, ya tetap kita harus ikutin yang namanya tata ibadah kita. Amin. Termasuk dalam penyembahan. Di rumah, halo Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu bisa sembah Tuhan. Amin. Amin. Ya, yang kedua, yang pertama tadi bahwa tidak ada tempat khusus untuk kita menyembah. Dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Kenapa? Karena menyembah itu adalah ekspresi hubungan kita sama Tuhan. Amin. Ya, yang kedua. Nah, dari ayat itu saya percaya begini, bahwa penyembahan kita itu akan membawa dampak. Amin. Ya, setuju ya? Yang kenceng dong biar yang di rumah kedengeran. Ya, haleluya. Ya, saya percaya gini, bahwa penyembahan kita itu ada dampak dari penyembahan kita. Apa dampaknya? Hadirat Tuhan. Urapan Tuhan. Apalagi mujizat, kesembuhan, berkat dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Itu dampak dari penyembahan kita. Nah, tapi di sini diperlukan motivasi yang benar dalam kita menyembah Tuhan. Ya. Ini. Jangan sampai kita menyembah itu karena kita menginginkan berkat Tuhan. Saya menyembah Tuhan biar Tuhan baik. Nanti kalau saya udah dekat sama Tuhan, apa yang saya minta diberi. Itu salah Bapak Ibu. Ya, motivasi yang benar begini. Kita menyembah Dia karena memang Dia Allah yang layak kita sembah. Amin. Ya, Dia Allah yang layak kita sembah dan begini. Dan penyembahan kita itu sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Gini Bapak Ibu. Saya ini manusia. Ya, saya diciptakan oleh Dia. Oleh Tuhan. Di dalam kandungan ibu saya dibentuk oleh Dia. Bahkan yang luar biasanya, Dia menyediakan rancangan yang luar biasa buat saya. Amin. Tapi saya manusia, saya kadang jatuh. Sebagai ciptaannya mungkin dianggap cacat. Bisa enggak Tuhan bejek, brak, buang? Bisa enggak dia lecek-lecek? Aduh, ciptaan saya nih jelek amat ya, buang saya bikin yang baru. Bisa enggak? Bisa. Tapi Tuhan Yesus enggak lakukan itu Bapak Ibu. Ya, ketika kita salah, Bapak Ibu lihat, Dia yang penuh kemuliaan, Dia yang ada di surga, turun ke bumi, menjadi sama dengan kita, ngerasain sakit, ngerasain lapar. Ya. Untuk siapa? Untuk kita. Bahkan luar biasanya, Dia gantiin kita loh. Dia gantiin kita di kayu salib. Seharusnya kita yang di sana. Haleluya. Iya, bagi saya penyembahan itu harus dengan motivasi yang benar. Motivasi saya menyembah Tuhan karena Dia memang layak kita sembah. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan ucapan syukur.
Dia berkati kita loh, sampai saat ini kita ada, itu karena berkat Tuhan. Amin. Ya, bahkan kita dijadikan sangat berharga di mata Dia. Amin. Ya, luar biasa. Itulah layak kita harus menyembah Dia. Amin. Amin. Ya, yang ketiga kita buka dalam Yohanes 4 ayat 23. Saya bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Garis bawahi, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Apa yang dikehendaki Bapa? Penyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, saya searching lah di Alkitab. Namanya apa ya? Show me Alkitab, ya, tab Alkitab, apalagi ya, Holy Xiaomi, Holy Samsung, Holy apalagi, ya gini, ya kenapa kita harus di dalam roh gitu? Kenapa kita harus menyembah di dalam roh? Dikatakan gini, Yohanes 4 ayat 24 dikatakan gini, Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saya tambahin lagi di 1 Korintus 6 ayat 19 gini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Allah itu roh. Ya, kita harus menyembah Dia di dalam roh. Kenapa? Karena Allah itu roh. Ya, dan bukan satu kebetulan bahwa bait Roh Kudus ada dalam kita. Amin. Amin. Ya, dan ketika orang dibaptis Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, tanda awalnya adalah berkata-kata dalam bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan begini. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Di sini saya ngambil kesimpulan ini. Ketika kita menyembah dengan berbahasa roh, ketika kita menyembah di dalam roh, artinya kita sedang komunikasi secara pribadi sama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, di sini tadi gini, ini Bapak Ibu. Mesbah keluarga harus dilakukan. Berdoa, menyembah bersama istri, suami, anak-anak harus dilakukan. Mesbah doa malam by Zoom harus dilakukan. Doa pagi harus ikut. Apalagi pengerja wajib. Tapi yang Tuhan inginkan gini, dari ayat ini saya ngambil kesimpulan gini. Mesbah keluarga bagus. Mesbah doa malam bagus, mesbah. Tetapi yang Tuhan ingin, mesbah pribadi kamu sama Tuhan bagaimana? Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan kita pagi bangun doa sama si istri udah. Kita bangun doa sama istri sama anak-anak. Aku sudah berdoa. Enggak. Tuhan mau inginkan hari-hari ini gini. Tuhan mau inginkan hari ini. Mesbah kita, penyembahan kita sama Tuhan secara pribadi sama Tuhan. Amin. Haleluya. Ada sukacita hari ini. Haleluya. Aduh. Ya. Yuk Bapak Ibu, bagaimana dengan dalam kebenaran? Saya ngambil gini. Yohanes 4 ayat 22 dikatakan gini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Garis bawahi gini. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ya. Apa yang benar, apa yang dalam kebenaran, apa yang benar. Yang benar kita menyembah siapa pribadi yang pasti kita kenal. Saya kenal sama Tuhan yang saya sembah. Yes, Dia Yesus yang luar biasa.
Dia yang menjagai, Dia yang memimpin saya, Dia yang memberkati saya. Amin. Dia yang menjagai saya, Dia yang merancangkan saya hari-hari depan yang penuh harapan. Amin. Ya saya kenal, makanya saya sembah Dia. Ya, yang pertama, benar ketika kita mengenal siapa yang kita sembah. Amin. Yang kedua, kebenaran, benar ketika kita menyembah dengan cara yang benar. Haleluya. Ya, saya teringat gini, tabernakel Musa. Saya ingat tentang kemah Musa. Kemah Musa itu kan terdiri dari 3 bagian. Pelataran, ruang kudus, sama ruang maha kudus. Ya. Representatif kehadiran Tuhan itu ada di dalam tabut perjanjian. Amin, benar ya? Ya. Nah, tabut perjanjiannya itu ada di mana? Di pelataran, ruang kudus, apa ruang maha kudus? Ya, ruang maha kudus, kita sepakat. Ya. Apa yang ada dalam ruang maha kudus? Ada korban-korban juga kan? Tapi apakah sama korbannya yang di ruang maha kudus sama di ruang kudus? Sama nggak korbannya yang di ruang maha kudus sama di pelataran? Beda Bapak Ibu. Yang di ruang maha kudus adalah persembahan-persembahan yang terbaik. Amin. Amin. Yuk. Dari ini yuk, penyembahan kita harus kita berikan bukan yang ecek-ecek, tapi penyembahan kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, penyembahan itu ada ekspresi hubungan saya sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan. Jadi penyembahan kita, ayo jangan diam. Ketika menyembah, ekspresikan melalui perkataan. Dia besar, Dia agung, Dia luar biasa. Ya, haleluya. Ya, nah, yang kedua dari tabernakel Musa itu saya ingin, hanya orang-orang khusus saja yang bisa masuk ke sana. Hanya orang-orang yang ditunjuk dan berkenan sama Tuhan saja yang masuk ke sana. Amin. Amin. Orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang kudus. Jadi yuk, penyembahan kita harus ikuti, kita harus barengi dengan hati kita, sikap kita, tubuh kita yang kudus sama Tuhan. Amin. Amin. Yuk, motivasi juga harus baik, harus benar. Nah, Bapak Ibu, saya kira udah jam 11:02. Ya, 3 poin dari firman Tuhan hari ini bahwa tidak ada tempat khusus untuk kita menyembah Tuhan. Amin. Dimanapun kita bisa sembah Tuhan, maupun yang online, maupun yang on-site di sini, maupun di gereja, maupun di rumah, maupun dimanapun kita bisa sembah Tuhan, karena penyembahan itu adalah ekspresi dari hubungan kita sama Tuhan. Amin. Yang kedua, penyembahan kita harus dilakukan dengan motivasi yang benar. Ya, jangan motivasi ingin memiliki sesuatu, ingin dikabulkan doa-doanya, tetapi motivasinya bahwa memang Dia Allah yang layak kita sembah. Ya, motivasinya karena itulah ucapan syukur kita sama Tuhan. Amin. Amin. Dan yang ketiga, bahwa penyembah-penyembah yang Tuhan inginkan adalah penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Haleluya. Saya kira itu firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saya Terima kasih. Mari kita berdoa saudara untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih atas kebenaran firman-Mu hari ini. Kami tahu bahwa tempat bukan menjadi satu sarana untuk kami bisa menyembah-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir dimanapun kami berada, kami bisa menyembah. Kami menyembah bukan karena motivasi untuk mendapatkan Tuhan, tetapi kami menyembah karena kami ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat-Mu Tuhan. Dan kami mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami mau membangun mezbah pribadi kami. Kami tahu bahwa inilah hari-hari ini yang Engkau nantikan buat kami Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan.
Biarlah kiranya firman yang sudah kami dengar hari ini menjadi rema buat kami. Kamilah penyembah-penyembah itu ya Tuhan. Penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah yang di akhir zaman akan dimunculkan oleh Tuhan untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Masa-masa sulit ini tidak akan mempengaruhi kami untuk kami tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Karena kami ada sampai hari ini. Karena kami semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami berhutang bagi-Mu untuk kami tetap menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Andre dalam nama Yesus. Biarlah Engkau berkati keluarga ini, pelayanan hamba-Mu ini, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Pakai itu hamba-Mu ini untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saat kita mau memberi persembahan kita, saudara, saat kita menyembah Tuhan dengan pemberian kita, amin, haleluya, kita siapkan persembahan kita. Bahkan kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat berkat-Mu, buat kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Saat ini kami mau menyembah Tuhan dengan memberikan sebagian apa yang Tuhan sudah taruh atas hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami memberi dengan sukacita, haleluya, amin. Mari kita bawa persembahan kita ke depan saudara. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Saatnya kita mendengar pengumuman. Salam Bapak Ibu semuanya. Salam Bapak Ibu juga yang ada di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih kepada saudara Bapak Andre. Sampaikan firman pada siang hari ini, luar biasa. Tuhan berkati Pak Andre. Ya. Pengumuman kita minggu ini, ya, ibadah Minggu tanggal 1 November, ya tetap jam 10 pagi, baik yang offline ataupun yang streaming tetap jam 10 pagi. Ya, yang di rumah pun jam 10 pagi ya, jangan terlambat ya, sesuai jadwal. Dan kita perjamuan kudus. Jadi mohon yang di rumah untuk dipersiapkan perjamuan kudusnya, roti dan teh anggur kalau ada ya, teh lah ya gitu. Itu ya. Kemudian untuk ibadah minggu depan itu berarti minggu ganjil. Ya, minggu ganjil berarti yang terdaftar di minggu ganjil untuk minggu depan yang tetap ya datang ke gereja. Jadi yang minggu genap ibadahnya offline. Bagi yang ibu-ibu yang
ingin mau ikut ibadah, jadi mohon nanti daftarkan ke Ibu Junjun dan Ibu Luis ya. Ibu Luis ya, jam hari Sabtu jam 4 sore ya. Jadi kita daftar, itu untuk daftar tunggu. Misalnya nanti ada, nanti akan diinfokan. Ya gitu juga kalau yang berhalangan, mohon segera diinfokan juga supaya nanti bisa diisi. Ya sehingga kita ibadah ini penuh lah ya, jangan ada yang kosong. Ya itu untuk ibadah. Kegiatan gereja kita ya untuk minggu ini, untuk doa malam tetap kita adakan jam 19.30 hari Rebo secara online ya. Kemudian doa pagi ya jam 5 hari Sabtu. Itu online juga by Zoom. Kemudian kita ada kul masing-masing. Tiap kul sesuai dengan jadwalnya. Ya nanti ketua kul masing-masing nanti akan meng-share untuk jadwal kulnya. Tetap kita masih by online. Dan untuk kul gabungan ya tanggal 7 November hari Sabtu by Zoom ya, itu nanti akan dilayani oleh kul Alamanda dan Pesona Anggrek. Ya itu nanti yang melayani Pak Gembala. Ya mungkin itu pengumuman kita dalam minggu ini. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Kalau tidak ada, ya mari kita bangkit berdiri. Kita mulai berdoa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Di siang hari ini Tuhan, dalam ibadah kami Tuhan, khususnya Tuhan, baik yang ada di gereja ini ya Tuhan, maupun Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Tuhan, biar dalam ibadah kami ini Tuhan, berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan, Bapak Andre, Saudara Andre ya Tuhan. Oh Tuhan, berkati hamba-Mu luar biasa ya Tuhan. Semakin hari Tuhan, semakin berkat Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Dalam pekerjaannya juga Kau berkati dimanapun hamba-Mu ini berada ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkati istri dan kedua Tuhan anaknya ya Bapa, dalam usaha dan pekerjaan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biar kami Tuhan, apa yang sampaikan Tuhan, sampaikan hamba-Mu ya Tuhan. Biar kami Tuhan menyembah-Mu ya Tuhan, dan Engkau yang layak disembah. Dimanapun Tuhan, kapanpun Tuhan, Kau yang layak yang disembah. Karena ucapan syukur kami ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Agus Setiawan ya Tuhan, yang mengembalakan di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, berkat-Mu Tuhan tercurah pada hamba-Mu ya Tuhan. Biar dia Tuhan selalu Tuhan dalam misinya Tuhan dan visinya ya Tuhan. Oh, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dalam pelayanan yang luar biasa ya Tuhan, karena Engkau saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga Tuhan Ibu Gembala kami Tuhan, dan kedua putrinya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, khususnya di tempat ini ya Tuhan. Oh Tuhan, dalam usaha dan pekerjaan dan pelayan mereka ya Tuhan, Kau perhitungkan ya Tuhan. Karena Engkau Bapa yang baik ya Tuhan, Kau perhatikan Tuhan keluarga mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan, pembina kami ya Tuhan, Bapak Andiko Harjo, juga keempat wakilnya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat gembala rayon kami dan wakil-wakilnya Tuhan. Biar selalu visi dan misi yang baru Kau berikan pada hamba-hamba-Mu ini Tuhan.
Sehingga sampai kepada kami Tuhan, kepada jemaat Tuhan, apa yang Tuhan Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan juga ya Tuhan, seluruhnya Tuhan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin kami, Tuhan Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi dan wakilnya Tuhan, untuk memimpin Tuhan, berikan hikmat daripada-Mu ya Tuhan, untuk memimpin bangsa yang besar ini ya Tuhan. Sehingga terus Tuhan, keadilan dan kemakmuran itu terjadi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Kami berdoa khususnya Tuhan dalam kondisi-kondisi saat ini yang pandemi corona ini Tuhan, COVID-19 ini Tuhan. Tuhan biarkan cepat berlalu kondisi ini ya Tuhan. Berikan pemerintahan kami menangani Tuhan, beri hikmat Tuhan untuk menangani dengan tepat ya Tuhan. Sehingga kami terbebaskan ya Tuhan. Juga Tuhan perekonomian kami Tuhan, biar semakin Tuhan semakin maju terus ya Tuhan. Walaupun dalam kondisi-kondisi saat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau memberikan hikmat kepada pemerintahan kami ya Tuhan. Kata ya Tuhan juga Tuhan, bagi banyak warga Tuhan yang terdampak Tuhan dalam COVID ini ya Tuhan. Tuhan Kau berikan kekuatan kepada mereka selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Kami berdoa juga untuk kota kami ini Tuhan, kota Bekasi ya Tuhan. Kau berkati kota Bekasi ini ya Tuhan. Biar semakin hari Tuhan, semakin maju untuk pimpinannya Tuhan pada kota kami ini ya Bapa. Kati hamba-Mu ini juga ya Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan itu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat yang hadir ya Tuhan, yang baik ada di tempatnya di rumah ya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Apapun pergumulan Tuhan mereka ya Tuhan, Kau campur tangan ya Tuhan. Kau angkat Tuhan beban mereka ya Tuhan. Kau pulihkan ya Tuhan. Keluarga lepas keluarga Tuhan. Kasih dan kesetiaan-Mu terus Tuhan pada keluarga-keluarga di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami Tuhan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Biar kami dapat menerima berkat dari hamba-Mu. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita satukan hati kita angkat hati dan iman kita di hadapan Tuhan. Berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Perlindungan Tuhanlah yang sempurna, karena perlindungan kita pasti ada batasnya. Karena itu dengan iman, dengan saya sama-sama kita angkat tangan hati dan hati kita. Biarlah kiranya berkat itu, kesehatan, kekuatan, perlindungan, sukacita, damai sejahtera Allah turun atas kita hari ini sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Maranatha. Setiap kita yang percayakan penghadapan ini sama-sama dengan saya katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan memberkati kita. Berikan salam dada saja atau senggol dengan sikut kita, saudara. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Lagu Om Dangdut. Yesuslah Kau hebat. Ya, bentar ya.